Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama aku Diah Ayu. Selamat datang di Secangkir Cerita, podcast santai yang nemenin waktu ngopi kalian hari ini. Nah, hari ini aku nggak sendirian nih. Aku lagi bersama dengan temanku yang juga seorang ibu, di mana dia punya hobi untuk bikin kopi sendiri nih di rumah. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal kopi dan cerita di balik secangkir kopi itu sendiri. Baik, nggak usah lama-lama, mari kita sambut aja ini Mbak Riri. Agak heboh ya ini penonton di balik layarnya ini ya. Oke, Mbak Riri silakan mungkin memperkenalkan diri dulu nih teman-teman semua. Halo, aku Riri. Kebetulan aku ibu rumah tangga yang punya satu anak, dan aku suka ngopi. Halo semuanya. Kayak Oke, nah Mbak Riri ini kan suka bikin kopi nih. Nah, aku penasaran banget. Awal mula Mbak Riri untuk mulai suka kopi tuh gimana sih? Kalau aku sih emang suka kopi itu udah lumayan lama ya gitu. Dulu sih awal-awalnya tuh emang coba-coba doang gitu. Dari kopi saset gitu. Terus lama-lama kayak pengen upgrade gitu, pengen bikin apa yang beda gitu, jangan hanya saset aja gitu. Jadi aku coba untuk pakai yang langsung dari kopi biji gitu, kayak Menarik, gitu menarik, sih. menarik. Oke, nah mungkin kan sebelumnya Mbak Riri beli ya berarti ya kayak coba beli terus kemudian konsumsi. Terus apa sih yang bikin Mbak Riri tuh sekarang tertarik untuk bikin kopi sendiri nih di rumah? Oke. Nah, awalnya kan emang bener tuh dulu itu suka beli di luar gitu kan. Nah, terus lama-lama mikir kayaknya kalau kan hampir setiap hari harus ngopi gitu kan, kayak udah ya edik sih enggak gitu. Cuman kayak lama-lama mikir kalau beli kopi terus di luar lama-lama boncos juga ya. Iya Terus sih, ya iya sih. udah iseng-iseng aja gitu, mulai penasaran gitu kan, ngulik, terus beli biji sendiri gitu kan, terus beli alat sederhana gitu yang emang masih bisa terjangkau gitu harganya gitu. Oke, berarti udah mulai koleksi di rumah ya Mbak, kayak alat-alatnya untuk bikin kopi itu mungkin yang untuk sederhana. Mungkin di sini banyaknya ibu-ibu juga ya di sini yang mungkin ingin mencoba untuk bikin kopi. Mungkin kalau Mbak Riri bisa nge-share tipsnya atau awal mulanya Mbak Riri aja deh cerita kayak aku awalnya tuh beli ini, terus kan nggak mungkin langsung semuanya ya. Mungkin Iya kayak benar. awalnya itu kayak gimana sih gitu. Nah, dulu tuh karena sebenarnya aku nggak ada permasalahan punya sakit mah atau apa gitu ya. Cuman mungkin sih kalau misal ada yang dia punya kendala di lambung gitu atau dia punya kendala kayak mungkin punya GERD atau mah gitu ya. Itu emang nggak boleh yang terlalu intens ya untuk ngopinya. Dan kalau untuk bean-nya itu aku rekom lebih ke Arabica sih, lebih ke Arabica karena memang dia acidity-nya jadi lebih asam. Kalau ke lambung nanti masih lebih aman lah gitu. Terus kalau alatnya untuk yang pemula sih aku rekomennya yang paling mudah mungkin pakai French press sih. Oh, French press ya. Oke, Iya, oke. jadi kayak kalau French press itu dia lebih gampang gitu operasionalnya kalau untuk pemula gitu. Oke, oke. Gitu. Mungkin tadi kan disampaikan ya kayak Mbak Riri merekomendasikan untuk yang awal-awal itu dia konsumsi Arabica. Nah, kalau dari Mbak Riri itu sendiri, rekomen lain Arabica itu apakah oke lah aku coba Arabica yang jenis ini kan setahu aku apalagi kita di Indonesia ya kayak kopi lokal di Indonesia kan banyak banget nih. Mungkin Mbak Riri bisa kasih rekomendasi nih untuk teman-teman di rumah kayak kopi Arabica yang jenis apa yang friendly untuk pemula kayak gitu. Oke, kalau Arabica sih karena dia tergantung sama ketinggian ya, tingkat acidity-nya atau tingkat keasamannya itu. Jadi kalau semakin tinggi dia bertumbuhnya gitu atau menanamnya, itu nanti tingkat acidity-nya akan semakin asam gitu. Jadi kalau untuk memang pemula yang dia masih pengen coba untuk ngopi sendiri gitu, mungkin yang masih yang datarannya dataran rendah aja gitu. Misal kayak contohnya kayak yang biasanya aku pakai itu punyanya Arabica Temanggung itu masih yang oke lah gitu. Kalau untuk yang
masih yang nggak terlalu apa ya, maksudnya pengen ngopi tapi nggak yang Apa nih, nggak terlalu strong nggak gitu terlalu mungkin. strong gitu, kayak gitu sih. Oke. Terus Mbak Riri kan ini posisinya sekarang sebagai ibu rumah tangga Iya, ya. Nah, betul. tentunya kan pekerjaan yang sebenarnya 24 jam itu tidak pernah berhenti ya. Mungkin orang-orang kayak mikirnya kayak enak di rumah aja kayak gitu. Padahal kan tidak sesimpel itu ya. Nah, mungkin pengen kasih tipsnya nih Mbak Riri buat ibu-ibu di rumah yang dia itu tuh mungkin burn out ketika sudah mengurus rumah tangga, ngurus anak, ngurus suami. Nah, apakah kopi itu menjadi salah satu solusi gitu untuk Mbak Riri itu biar dia itu tidak burn out atau seperti apa sih gitu? Oke, ya mungkin karena rutinitas ibu rumah tangga itu kan seringnya itu terus ya repeat terus setiap hari kayak gitu kan. Pasti bosan ya gitu dan kita butuh healing. Kadang healing itu kita nggak bisa keluar gitu karena waktunya terbatas juga kan gitu. Jadinya ya salah satu me time juga sih, healing juga di rumah gitu. Sekadar bikin kopi simpel kayak gitu, terus menikmati hari biarpun cuman 5 menit seruput kopi itu udah yang bikin mood booster sih buat Yang aku naik gitu. ya. Berarti kalau misalnya sehari aja nggak minum kopi itu nggak bisa ya kayak gitu ya rasanya tuh pasti. Jadi lebih rileks, lebih tenang aja sih kalau menurutku kalau ngopi itu. Jadi Biar kayak udah kayak ke rutinitas sih gitu kalau bisa gitu oke. buat aku. Oke, siap. Menarik banget ya ini untuk bahasanya. Jadi mungkin teman-teman di rumah kalau misalnya tertarik ingin konsumsi kopi dari awal nih, mungkin nanti bisa ngelihat media sosialnya Mbak Riri nih. Mungkin bisa disebutin media sosialnya Mbak Riri apa ini? Oke, kalau mau lihat untuk media sosial aku nanti follow aja Ripoebia RIEPHOEBIA_KY. Oke, siap. Bisa di-follow ya teman-teman di rumah. Nah, hari ini seru banget ya kita ngobrolin tentang kopi. Terima kasih kepada Mbak Riri atas waktu dan insight-nya tentang kopi. Mungkin sebelum kita tutup, Mbak Riri mau ada closing statement untuk teman-teman di rumah? Jangan lupa ngopi, jangan lupa semangat terus setiap hari. Walaupun kita ibu rumah tangga. Oke, pokoknya kita tetap walaupun ibu rumah tangga harus tetap waras ya walaupun kita di rumah. Iya, betul. Siap, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan obrolan santai kita hari ini. Semoga dari secangkir cerita kita hari ini ada hangat yang ikut sampai kepada kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye!